Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan nama saya Putri Andini dengan NIM 2304020083. Pada kesempatan kali ini, saya akan memaparkan hasil analisis studi kasus untuk mata kuliah komunikasi bisnis. Judul studi kasus yang saya ambil adalah kasus komunikasi pada Bukalapak, khususnya saat terjadinya pergantian CEO. Sebelumnya, saya akan menjelaskan tentang latar belakang dari kasus ini. Bukalapak merupakan salah satu e-commerce besar di Indonesia yang berdiri sejak 2010. Pada awal tahun 2020, terjadi perubahan besar dalam manajemen, yaitu mundurnya Ahmad Zaki sebagai CEO sekaligus pendiri Bukalapak dan digantikan oleh Rahmat Kaimuddin. Pergantian ini sebenarnya hal yang wajar dalam dunia bisnis. Namun, yang menarik adalah bagaimana proses komunikasi saat pergantian tersebut. Banyak publik, investor, bahkan karyawan yang merasa terkejut karena informasi resmi yang diberikan perusahaan sangat minim dan cenderung kaku. Disinilah muncul masalah komunikasi bisnis yang akan saya analisis lebih lanjut. Selanjutnya, kita lihat ada 3 rumusan masalah yang saya ambil, yaitu yang pertama, ada masalah komunikasi. Yang kedua yaitu dampak, dan yang ketiga yaitu analisis internal. Langsung saja yang pertama yaitu masalah komunikasi. Masalah komunikasi di Bukalapak saat itu dapat dilihat dari dua sisi. Yang pertama dari sisi internal. Banyak karyawan yang merasa bingung karena tidak ada sosialisasi yang jelas mengenai arah perusahaan setelah pergantian CEO. Hal ini membuat munculnya rasa tidak pasti di kalangan pegawai. Lalu yang kedua dari sisi eksternal. Publik dan investor hanya mendapat informasi singkat melalui press release. Akibatnya, muncul banyak spekulasi di media sosial mengenai alasan pergantian CEO dan bagaimana dampaknya bagi masa depan Bukalapak. Selanjutnya yaitu dampak. Kurangnya komunikasi ini tentu menimbulkan dampak yang cukup serius. Dari sisi kinerja, produktivitas karyawan menurun karena merasa tidak mendapat arahan yang jelas. Terus dari sisi reputasi, publik dan investor mulai ragu terhadap masa depan perusahaan. Bahkan dari sisi hubungan antar tim, terjadi jarak antara manajemen dengan karyawan yang merasa tidak dilibatkan dalam perubahan besar ini. Hal ini menunjukkan bahwa komunikasi bisnis yang lemah bisa berpengaruh langsung pada kinerja organisasi secara keseluruhan. Dan yang terakhir yaitu analisis internal. Jika kita analisis lebih dalam dari perspektif internal, masalah utama terletak pada lemahnya komunikasi top-down. Manajemen hanya menyampaikan informasi satu arah, tanpa memberikan ruang bagi komunikasi dua arah. Karyawan tidak diberikan kesempatan untuk bertanya atau menyampaikan masukan. Akibatnya, mereka merasa terpinggirkan dalam proses perubahan yang sangat penting. Padahal partisipasi karyawan sangat dibutuhkan agar visi baru perusahaan bisa diterima dengan baik. Lalu bagaimana dengan solusinya? Untuk mengatasi masalah komunikasi ini, ada beberapa solusi yang bisa saya tawarkan. Yang pertama yaitu perusahaan dapat mengadakan town hall meeting agar CEO baru bisa langsung menjelaskan visi dan rencana agar rencana kerja ke seluruh karyawan. Yang kedua yaitu perusahaan perlu melakukan press conference resmi agar publik dan investor mendapatkan informasi yang jelas. Dan yang ketiga yaitu manajemen sebaiknya membangun forum komunikasi dua arah, misalnya dengan sesi tanya jawab, sehingga karyawan merasa dilibatkan. Dan yang terakhir, Bukalapak bisa melakukan kampanye citra positif untuk menekankan komitmennya dalam mendukung UMKM serta memperkuat kepercayaan publik. Nah, dari kasus ini, kita bisa menarik kesimpulan bahwa pergantian CEO bukan hanya soal strategi bisnis, tetapi juga soal bagaimana perusahaan mengelola komunikasi. Ketika komunikasi yang dilakukan lemah, maka muncul spekulasi, turunnya kepercayaan publik dan investor, serta terganggunya kinerja organisasi.
Sebaliknya, dengan komunikasi yang terbuka dan efektif, perusahaan dapat membangun kepercayaan, menjaga reputasi, serta memperkuat hubungan internal dan eksternal. Sebagai penutup, saya ingin menegaskan bahwa komunikasi yang efektif adalah kunci keberhasilan organisasi, terutama saat menghadapi perubahan besar. Demikian presentasi yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas perhatian Bapak, Ibu dosen, dan teman-teman sekalian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.